Artinya dalam doa kenapa kita harus muter? Kenapa harus jauh-jauh? Kenapa kita mengatakan kalau kita langsung berdoa kepada Allah karena banyak dosa kita tidak akan diterima oleh Allah? Ini salah besar. Kita berburuk sangka kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Kita akan masih berbicara di seputar surat Az-Zumar atau surat ke-39 ya. Oke, alhamdulillah di sini sudah ada Kang Atep Setiabudi, Algi dan juga Aulia dan Dina yang sedang PKL. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwan Danat, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita bersama surah Az-Zumar. Kita akan mengulangi kembali apa-apa yang kita baca dari ayat pertama. Semoga Allah memberkahi majelis kita, membuka hati kita untuk dapat betul-betul meresapi, menghayati apa-apa yang Allah turunkan dalam surah yang mulia ini. Menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah dengan tulus dan murni, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Pertama-tama kita akan mulai membaca beberapa ayat dari surah Az-Zumar, dimulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Surat Az-Zumar yang menduduki kedudukan yang amat khusus, yang amat unik dan agung dalam Al-Quran ini merupakan surah yang diingatkan oleh para pendahulu kita dari mulai Nabi, keluarga Nabinya, para sahabat Nabinya, begitu pula para tabi'in untuk betul-betul diresapi dan dijadikan sebagai bekal dan pedoman hidup kita. Karena surah ini menerangkan kepada kita landasan agama yang amat utama. Surat Az-Zumar terdiri dari 75 ayat. Dinamakan Az-Zumar karena pada akhir surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menceritakan para penghuni surga yang digiring rombongan demi rombongan. Begitu pula para penghuni api neraka yang digiring rombongan demi rombongan menuju api neraka yang dipersiapkan bagi mereka. Sedangkan orang yang beriman dikawal, digiring dalam keadaan mulia menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka. Zumar jamak daripada zumrah menggambarkan satu rombongan dan satu golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, yang berupaya untuk menghalangi kita dalam memahami bimbingan, petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari syaitan yang berasal dari kalangan jin maupun manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pembukaan yang amat indah. Pembukaan yang memasukkan kita, orang-orang yang beriman, ke dalam rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apabila betul-betul kita dapat meresapi, menghayati pembukaan ini, yang merupakan pembukaan yang begitu agung dan mulia, niscaya kita akan hidup selalu dalam keadaan aman, tentram, penuh dengan harapan.
Begitu kita masuk ke dalam rahmat Allah, begitu pula berjalan di bawah naungannya, siapa lagi yang kuasa untuk membahayakan kita, merugikan kita, mencelakakan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu akan mendampingi hamba-hambanya yang memasukkan dirinya ke dalam rahmatnya. Saya teringat kepada ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika orang memuji dirinya, begitu mampu untuk menjaga kebersihan dirinya di hadapan godaan yang begitu betul-betul menawan, godaan yang begitu menarik. Beliau menjawab, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sekali-kali aku tidak mensucikan, membersihkan diriku. Bukan aku yang mensucikan, yang menjaga diriku. Karena hawa nafsu itu begitu kuat mengajak orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Tuhanku. Sungguh Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Nabi Allah Yusuf dengan masuk ke dalam rahmat Allah, berlindung kepadanya, Allah selamatkan dirinya. Begitu juga ketika putra Nuh yang berlari ke arah puncak gunung. Nuh pada saat itu di atas bahtera berkata kepada putranya, ya bunayyarkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Wahai anakku, silahkan kamu naik bergabung bersama kami dalam bahtera. Jangan kamu bergabung bersama orang kafir. Si anak dengan sombong mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke atas puncak gunung yang melindungi aku dari air. Sang ayah mengatakan, qala la 'asimal yauma illa man rahim. Wahai anakku, tak ada satupun kekuatan yang mampu menyelamatkan kamu kecuali bila kamu masuk dalam rahmat Tuhan. Akhirnya dengan penuh kesedihan sang ayah menyaksikan anaknya ditelan oleh gelombang. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Gelombang memisahkan di antara keduanya, maka dia termasuk yang ditenggelamkan Allah. Karena dia meninggalkan rahmat Allah. Coba dia masuk ke dalam rahmat Allah. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat, bagaimanapun beratnya cobaan Anda, bagaimanapun gelapnya hidup Anda, betapapun sulitnya persoalan yang Anda hadapi, dalam kesendirian, tak berdaya, tak ada seorang pun yang kuasa mengulurkan bantuannya kepada Anda. Bergegas-gegaslah kamu kembali kepada Tuhan. Masukkan dirimu ke dalam rahmat Tuhan. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah tidak akan menutup pintunya dari hadapan. Bagaimanapun besarnya dosamu, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya akan menghapuskan seluruh dosamu. Bahkan Allah gantikan dengan amalan-amalan saleh. Yang tadinya berisi lembaran gelap dan dosa, Allah gantikan dengan amalan soleh. Karena cintanya Allah kepada orang yang bertaubat dan masuk ke dalam rahmatnya. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu pembukaan yang amat indah. Pembukaan yang betul-betul memberikan harapan kepada kita. Tanpa kita harus bersusah payah, bergegas-gegas, atau menempuh jarak yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim begitu dekat dari kita semuanya. Tapi sayang, sungguh sayang, kebanyakan manusia tidak menyadari hal ini. Selanjutnya, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Setelah pembukaan yang amat indah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam rahmatnya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Karena apa yang Allah turunkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah penyembuh. Semuanya petunjuk. Semuanya cahaya yang akan menyingkap kegelapan kita. Setelah pembukaan yang amat indah tersebut, mulai Allah menguraikan ayat-ayat yang penuh dengan rahmat. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab yang suci dan agung ini
diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu kita meresapi, menghayati ayat-ayat suci kitabnya, lalu kita mengikuti petunjuknya, kita akan masuk ke dalam naungan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi yang menolak dan menentang, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa. Tak ada seorang pun yang kuasa untuk melindungi engkau dari Allah yang maha bijaksana, dan Allah tidak pernah sama sekali menganiaya dirimu. Oleh karena itu, bersama Allah, bersama ayat-ayatnya, kita akan masuk dalam perlindungan Allah. Dan kita juga akan berjalan di atas jalan yang penuh dengan hikmah. Bukan hikmah yang berasal dari manusia, tapi hikmah-hikmah kebijaksanaan yang bersumber dari ilmu Allah. Ilmunya yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, baik masa lampau, masa kini, masa akan datang. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ini merupakan pembukaan yang amat indah dari surah ini, bahwa kitab yang agung dan mulia ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Tuhan yang menciptakan kita. Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi seluruh kebutuhan kita dengan rahmatnya. Allah juga yang menjaga diri kita, seluruh organ tubuh kita, jiwa kita, semua dalam penjagaan Allah. Maka betapa ruginya mereka-mereka yang mencari-cari keselamatan, mencari keuntungan, mencari juga penerangan ke tempat yang jauh, padahal Allah bersama kitab sucinya begitu dekat dari kita semua. Dan Allah menjamin siapa-siapa yang mengikutinya, Allah akan terangi dengan cahayanya, curahkan rahmatnya, sembuhkan berbagai macam penyakit dan kegundahannya. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, Alkitab bilhaq. Alkitab menunjuk kepada Al-Quran. Dengan alif lam yang terdapat dalam Alkitab ini, menunjukkan bahwa kitab ini kitab yang unik, kitab yang betul-betul agung dan mulia. Bukan sembarang kitab, tapi kitab yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha tahu, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kuasa, yang kuasa untuk membimbing, menunjukkan jalan, serta menolong hambanya dan menerangi perjalanan hidupnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran bilhaq, yang di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran yang sejati yang tidak meragukan. Kebenaran yang datang manusia hasil penelitian yang terus berkembang, bisa salah dalam menyimpulkan sesuatu, bisa saja benar. Tapi kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang mutlak, yang bersifat menyeluruh, bukan hanya dipandang dari satu sisi, tapi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran kadar bagi segala sesuatu yang diciptakan dengan penuh keseimbangan. Rahasia wujud dan alam semesta ini di tangan Allah. Oleh karena itu, kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang selaras dengan alam semesta dan seluruh isinya, karena kedua-duanya berasal dari Allah. Jadi sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab bilhaq, dengan kebenaran yang mutlak, yang sejati, yang tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit pun. Maka atas dasar ini, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah, mengabdilah kepadanya dengan memurnikan, meluluskan pengabdian dan ibadah kamu hanya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan kita tanpa sekutu. Allah yang merawat kita, yang mengasuh kita, yang memelihara kita, melimpahkan rizkinya kepada kita tanpa sekutu. Dia juga yang menciptakan langit tanpa sekutu, menciptakan bumi tanpa sekutu, menciptakan seluruh keberadaan di alam raya bersama alamnya
Dialah satu-satunya pencipta tanpa sekutu. Maka dengan ini, dialah satu-satunya yang wajib untuk kita sembah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan ini merupakan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang tertanam dalam fitrah setiap manusia. Demikian pula dalam fitrah yang terdapat di alam raya ini. Tak ada seorang pun yang dapat membuktikan adanya keberadaan selain Allah yang ikut mencipta maupun mengatur. Oleh karena itu dalam suratul Ahqaf Allah berfirman, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Terangkan padaku, apa yang kalian sembah selain dari Allah? Aruni madza khalaqu minal ardh. Tunjukkan padaku, perlihatkan padaku, apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Am lahum syirkum fis samawat, ataukah mereka mungkin memiliki andil dalam penciptaan langit? Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin. Hadirkan, bawa ke hadapanku sebuah kitab sebelum kitab suci Al-Quran ini, atau fakta-fakta bukti ilmiah yang menunjukkan adanya pencipta yang ikut serta menciptakan bumi ataupun menciptakan langit. Itu ni bi kitabim min qabli hadza wa atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, bawa ke hadapanku bukti-bukti melalui kitab yang Allah turunkan sebelumnya atau melalui fakta-fakta ilmiah. Tapi ternyata kesatuan perencanaan di alam raya ini, kesatuan aturan yang mengatur alam raya menunjukkan bahwa penciptanya, perencananya, pengaturnya Tuhan yang Maha Esa la syarika. Lalu kenapa kita harus pergi kepada selain Allah? Kenapa kita harus menghadapkan wajah kita kepada selain Allah, padahal mereka sesama makhluk seperti kita? Lalu Allah lanjutkan dalam suratul Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Apakah ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa memohon dan memanggil selain Allah, yang tak kuasa untuk mengabulkan doanya walaupun dia memohon sampai hari kiamat, melainkan dengan izin Allah. Dan mereka sendiri tidak tahu menahu tentang doa yang dipanjatkan kepada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Begitu manusia dihimpun, dikumpulkan di hari akhir nanti, orang-orang yang telah menjadi objek doa mereka, baik itu para nabi, baik itu malaikat, baik itu para aulia, semua yang dimohon selain dari Allah, datang ke hadapan Allah kelak di hari kemudian nanti akan mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah dan memohon pada mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka betul-betul ingkar terhadap penyembahan mereka. Terhadap siapa? Terhadap diri mereka. Nabi Isa akan mengingkari orang yang menyembahnya, begitu pula Nabi kita Muhammad, begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Begitu pula para malaikat yang menjadi objek sembahan kaum musyrikin. Semuanya menolak dan tidak pernah sama sekali memerintahkan para penyembahnya untuk menyembah mereka. Jadi salah satu tuntutan dari Allah kepada kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, juga kesadaran bahwa Allah satu-satunya pencipta, maka dalam hidup ini kita harus memurnikan pengabdian kita kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kamu semata-mata hanya teruntuk Allah. Lalu Allah lanjutkan, ala lillahi dinul khalis. Katakan, yang diterima, yang disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah pengabdian dan ibadah yang benar-benar murni semata-mata teruntuk Allah. Oleh karena itu ibadah yang bercampur syirik ditolak. Ibadah yang bercampur dengan hawa nafsu juga tertolak. Ibadah juga yang bercampur dengan syaitan juga tertolak. Hanya ibadah yang semata-mata teruntuk Allah, sebagaimana yang Allah ajarkan pada akhir suratul An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslim. Ini betul-betul harus kita fahami
Oleh karena itu dalam beribadah pada Allah, hendaklah kita murnikan ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah. Jangan kita beribadah kepada selainnya. Dalam doa juga jangan kita memanggil selain Allah. Bukankah Al-Quran dengan tegas mengajak kita untuk memohon hanya kepada Allah? Begitu juga para nabi juga mengajak kita semua untuk mohon kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Allah juga menjelaskan pada kita betapa dekatnya Allah dari kita. "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya padamu di mana aku, Allah mengatakan, sungguh aku amat dekat dengan dirinya. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku di saat memohon padaku. Oleh karena itu para nabi semua memohon kepada Allah. Para aulia memohon pada Allah. Para salihin memohon kepada Allah. Mereka-mereka yang mendapatkan karamat dari Allah juga memohon pada Allah. Maka jangan kita memohon pada selain Allah. Ini merupakan perbuatan yang bisa mencelakakan kita, membenamkan kita dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya. Adapun terhadap Rasul, kita berselawat pada Rasul, mengucapkan salam pada beliau, mengungkapkan cinta kita dan mohon kepada Allah agar Allah menggabungkan kita bersama Rasul, mengikuti sunnah dan petunjuknya. Adapun dalam hajat permohonan kita, kita mohon pada Allah. Bukan tidak menghormati Rasul, tapi kita mengikuti pesan Rasul agar kita selalu dalam doa memanjatkan doa kita kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengabulkan permohonan dan doa hambanya. Jadi ala lillahi dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya bagi Allah kepunyaan Allah yang akan disambut oleh Allah hanyalah pengabdian yang benar-benar murni kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah, dalam doanya juga berdoa kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk menerima puja-puji kita karena dialah yang menganugerahkan kita segala-galanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka-mereka yang dikala memiliki hajat mereka bukan berdoa kepada Allah tapi mohon kepada selain Allah. Baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu para aulia, atau orang-orang yang mereka anggap dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan mereka-mereka yang mengangkat menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung mereka, sebagai tempat mereka memohon, kepada mereka mencari perlindungan. Waktu ditanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Bukankah Allah yang menciptakan kalian? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan bagi kalian nikmat-nikmatnya? Kenapa bukan mohon kepada Allah secara langsung? Dijawab oleh mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka melainkan dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi kami menyembah mereka, memohon pada mereka agar mendekatkan kami kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguh Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang pendusta dan ingkar kepada Allah. Jelas-jelasan Allah perintahkan kita untuk mohon padanya, berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Tahu-tahu kita menyalahi perintah Allah, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa kita, sewaktu ditegur mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala amat-amat dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Allah juga mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada seorang hamba
daripada dia kepada pembuluh darah jantungnya. Kepada denyut jantungnya Allah begitu dekat. Kenapa kita harus berputar? Bahkan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bukan kita datang memohon pada Allah, tapi kita memohon kepada selain Allah dengan alasan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dari mana kita mengambil contoh itu? Padahal Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya ingin ambil contoh dalam Al-Qur'an. Dialog antara seorang hamba dengan Allah, begitu pula doanya. Ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah, memohon agar dianugerahkan keturunan. Setelah menyaksikan keajaiban yang Allah anugerahkan pada Maryam, Zakaria berdoa, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkan aku keturunan yang baik. Sungguh Engkau Maha mendengar doa hamba-Mu. Dia berdoa memanggil Allah. Maka jawaban dari Allah datang melalui malaikat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Datang malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Zakaria ketika dia sedang sholat di mihrab. Selesai sholat, malaikat mengatakan kabar gembira bagi kamu, Allah mengabulkan doa kamu, menganugerahkan kamu seorang anak yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dia akan membenarkan atau menegaskan kebenaran yang Allah turunkan dalam kitab Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi yubashshiruka bihi musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dia akan menjadi pemimpin di tengah kaumnya. Seorang yang menjaga dirinya. Kemudian apa? Dan dia salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Zakaria ketika mendengar kabar gembira dari malaikat, dia tidak berkata kepada malaikat di sebelahnya Jibril, sampaikan kepada Allah, bagaimana saya akan mendapatkan anak. Tapi langsung Zakaria berdoa kepada Allah, padahal Jibril di sebelahnya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati akhir. Wahai Tuhanku, bagaimana saya akan mendapatkan anak? Sedangkan saya sudah lanjut usia tua renta. Istri saya dalam keadaan mandul. Jadi pada saat itu Zakaria bukan berkata kepada Jibril, tapi langsung kepada Allah tanpa perantara. Tapi antara Allah dengan Zakaria melalui perantara. Antara Allah dan hambanya maqam kebesaran dan keagungan. Di mana Allah tidak berbicara kepada semua manusia. Tapi antara hamba dengan Allah maqam ubudiyah. Oleh karena itu langsung doanya kepada Allah. Kembali Nabi Zakaria bertanya, qala rabbi ij'alli ayah. Wahai Tuhanku, berikan aku tanda. Bukan berkata pada Jibril di sebelahnya, tapi berkata pada Allah, rabbi ij'alli ayah. Dijawab oleh Allah melalui Jibril, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Bahwa tanda-tandanya kamu akan mendapatkan anak, kamu tidak akan dapat berbicara secara langsung dengan lisanmu kecuali dengan bahasa isyarat. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Banyak-banyaklah kamu berzikir, mengingat Allah dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Kita lihat di sini, Allah terhadap hambanya melalui perantaraan malaikat. Ini makam kebesaran dan keagungan Allah. Tapi dalam doa antara hamba dan Tuhannya, Allah tidak mengizinkan adanya perantara. Contoh yang lain, ketika malaikat datang kepada Sayyidah Maryam, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
malaikat datang kepada Sayyidah Maryam sedang beribadah dalam mihrabnya. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari sisi Allah. Kalimat ini kun fayakun akan menganugerahkan kamu seorang anak yang bernama Isa. Yubashiruka bi kalimatin min husmuhul Masihu Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia orang yang terkemuka di bumi, demikian pula di hari akhirat nanti. Wa minal muqarrabin, dan dari hamba-hamba yang didekatkan kedudukan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dia akan berbicara bahkan pada saat dalam gendongan. Demikian pula pada saat dewasa nanti. Ya. Dan dia merupakan seorang hamba Allah yang saleh. Ketika Sayyidah Maryam mendengar hal ini, kaget luar biasa. Pada saat itu kan dia berhadapan dengan siapa? Jibril kan? Jibril. Tapi dia bukan bertanya pada Jibril, bertanya pada Allah, berdoa. Qala rabbi anna yakunu li waladun qala rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana saya akan mendapatkan seorang anak sedangkan saya ini nggak pernah disenggol oleh seorang laki-laki? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah. Jibril menjawab, demikianlah Allah menciptakan apa saja yang dikehendaki. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Apabila Allah kehendaki sesuatu, cukup mengatakan kun, maka dia akan terjadi tanpa ada yang bisa sama sekali mengubah. Artinya dalam doa, kenapa kita harus muter? Kenapa harus jauh-jauh? Kenapa kita mengatakan kalau kita langsung berdoa kepada Allah karena banyak dosa kita tidak akan diterima oleh Allah? Ini salah besar. Kita berburuk sangka kepada Allah. Contoh jangan jauh-jauh. Ketika iblis menentang Allah, dikutuk oleh Allah, iblis berdoa enggak? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkan aku hingga hari kebangkitan. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Qala innaka minal munzirin. Kamu termasuk yang ditangguhkan. Kalau iblis mohon ampun pada Allah, diampuni nggak? Diampuni. Tapi dia menolak mohon ampun karena sombong. Karena Karena sombong. Jadi pendengar, pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Allah dengan rahmatnya membuka pintu komunikasi langsung antara kita dengan Allah. Tanpa perantara. Kita nggak harus membayar seseorang menghubungkan dengan Allah. Kita nggak harus menunggu. Kalau kita harus menunggu, bagaimana kita akan selamat? Kita di lautan atau di udara, menghadapi bencana malapetaka. Mau berhubungan dengan Allah harus pakai perantara, repot nggak? Tapi kalau Allah dengan rahmatnya mengajak kita, ud'uni, mohon padaku astajib lakum. Aku akan kabulkan permintaan kalian. Kalau kita dalam doa mohon kepada selain Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu, nggak kebagian apa-apa dong. Jadi fungsi wasilah apa, Ustaz? Tawassul itu beda. Kita bertawassul kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tempuhlah dalam menuju kepada Allah dengan mengikuti wasilah yang Allah perintahkan, yang Allah ajarkan, yang Allah ridhai. Masa kita mau mendekatkan diri kepada Allah menggunakan wasilah yang dibenci Allah, mempersekutukan Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Wasilahnya dengan sendirinya mengikuti apa yang Allah ridhai. Di antaranya kita beriman pada Allah, bertakwa, tidak mempersekutukan Allah. Kemudian kita berbuat kebaikan, bersilaturahmi. Juga dalam doa kita mulai dengan memuji Allah, berselawat pada Rasul, beristighfar. Ini wasilah semuanya. Baca Al-Quran juga wasilah. Birrul walidain wasilah. Jadi maksudnya, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita harus menempuh wasilah. Tapi bukan sembarang wasilah. Wasilah yang Allah cintai. Bukan datang melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Kalau kita berdoa, sebelum berdoa berselawat pada Rasul, itu kan merupakan amal yang dicintai Allah. Betul nggak? Sebelumnya bahkan kita bersedekah. Nah, ada sebagian cara bertawasul yang dibolehkan oleh para ulama. Di antaranya, seperti ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu di sisimu, kecintaan kami pada Nabi-Mu ya Allah, ampuni dosa kami. Itu bahagian dari tawasul.
Tapi bukan minta kepada Rasul. Contohnya, Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhanku, dengan kedudukan Al-Mustafa di sisimu, baligh maqasidana. Sampaikan kami pada tujuan kami. Waghfir lana ma mada. Ampuni dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karami, wahai Tuhan kami yang maha luas karunia-Nya, kemurahannya. Yang kita panggil siapa sini? Allah. Tapi kalau kita bilang, Ya Rasulullah, ishfini. Ya Rasulullah, ikshif kurbati. Ya Rasulullah, sembuhkan saya. Singkap duka. Itu nggak boleh sama sekali. Ini bagian Allah. Rasul mengajarkan kita minta pada Allah. Jadi kita jumpai masyarakat pada saat ini banyak yang hanyut bersama apa? Cara-cara beribadah doa yang tidak benar karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Sedangkan ulama-ulamanya tidak mendidik, tidak mengajarkan kepada mereka cara berdoa yang baik. Padahal berdoa langsung kepada Allah akan lebih indah, tanpa perantara, lebih dekat kita setiap saat bisa memanggil Allah. Qul ud'u Allah aw ud'ur Rahman. Dalam suratul Isra Allah jelaskan kata, panggil ya Allah atau panggil ya Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apa saja, di mana saja kalian butuh sesuatu, panggil nama Allah. Allah sudah mengajarkan kepada kita, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim. Berhadapan dengan penindas, kita panggil Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Jabbar. Berlindung kepada Allah dari ancaman orang-orang yang mengancam kita. Nah, penutup dari kajian kita pada pagi hari ini, setelah Allah menjelaskan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada setiap pendusta, kafar lagi, ingkar. Karena apa? Alasan mereka yang mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah, itu semuanya merupakan apa? Silat lidah yang tidak memiliki dasar. Karena sebetulnya yang di hati mereka selain Allah, bukan Allah. Kalau yang di hati mereka Allah, pasti mereka akan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalau Allah ingin mengangkat anak, memiliki anak, Dia akan pilih dari makhluk yang terbaik, yang terindah. Bukan kayak kita. Kita jangan beranggapan kita ini merupakan makhluk yang istimewa. Asal-usul kita berasal dari apa? Dari tetesan cairan yang hina. Mimma immahin. Yang diambil dari saripati tanah. Lalu Allah mengatakan, kalau Allah ingin mengangkat atau memiliki anak, Dia akan pilih dari apa? Dari makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Subhanahu huwallahul wahidul qahar. Tapi maha suci Allah. Maha suci Allah dari sekutu, dari anak. Dialah satu-satunya Allah al-wahid al-qahar, yang tunggal, yang esa, dan maha perkasa. Kalau seandainya Allah memiliki anak, memiliki istri, pasti akan memiliki apa? Juga keturunan. Akhirnya hamba-hambanya nanti apa? Bingung kepada siapa dia harus meminta. Betul nggak? Bingung nggak? Kita lihat anak presiden aja bikin masalah. Anak presiden, anak menteri, ya, anak pejabat-pejabat tinggi, mulai orang tua aja berkuasa, anaknya bikin masalah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci menegaskan kepada kita, maha suci Allah dari sekutu, dari anak, dan Dialah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa, ya, yang maha esa lagi maha perkasa. Maka sambutlah kabar gembira ini bagi kita. Kalau kamu memiliki kebutuhan, kamu memiliki hajat, jangan datang kepada selain Allah. Datang kepada Allah, kamu tidak akan kecewa. Kamu berlindung kepada Allah, engkau akan merasakan tempat yang aman dalam hidup ini. Kamu tidak akan terhina, tidak akan direndahkan, tapi kemuliaanmu akan bertambah dan Allah akan semakin mencintai kamu. Tapi begitu kamu malingkan wajahmu dari Allah menuju selain Allah, maka kamu akan dicampakkan dalam kehinaan, menjadi permainan syaitan, dan pada saat itu kamu akan betul-betul kehilangan arah dan tujuan hidup. Mudah-mudahan apa yang kita resapi pada pagi hari ini, dari ayat-ayat surat Az-Zumar dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang keempat menjadi pembukaan yang membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kita, dan kita dimasukkan dalam naungan Allah.
Allah jadikan kita, keluarga kita dari hamba-hambanya yang selalu betul-betul bertauhid kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah ampuni dosa kita, Amin. kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW dan saudara-saudaranya dari para Nabi. Demikian pula sahabat mereka yang berjuang, keluarga mereka. Allah satukan kita dalam ummatan wahidah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alangkah indahnya apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husain mengenai surat Az-Zumar ya. Jadi kalau kita berdoa langsung saja kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Terima kasih Ustaz atas pembahasannya. Saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi dan juga Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.